Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Syah Ferdianto dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PRRI Permesta. Saya lanjutkan slide-nya. PRRI atau Permesta kerap disebut sebagai pemberontakan dalam sejarah usai pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, tepatnya sejak 1957. PRRI singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta berarti Perjuangan Rakyat Semesta. Berdasarkan catatan Abdurrahman dan kawan-kawan dalam buku sejarah 2015, latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta adalah rasa ketidakpuasan dari angkatan militer di daerah terhadap pusat, terutama muncul dari Sumatera dan Sulawesi. Situasi kian pelik karena beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut mulai menunjukkan ketidakpatuhan kepada pemimpin pusat. Bahkan urusan ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Pemerintahan pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa dewan perjuangan daerah pada kurun waktu Desember 1956 hingga Februari 1957. Dikutip dari prajurit-prajurit di Kiri Jalan 2011 yang ditulis Patrick Matanasi, PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat, tanggal 15 Februari 1958. Sedangkan Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun tak lama kemudian, pusat Permesta dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara. Tujuan dari PRRI dan Permesta. Beberapa dewan daerah perjuangan yang dibentuk PRRI di Permesta pada 1956 sampai 1957 meliputi 1. Dewan Banteng, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan wilayah Sumatera Barat. 2. Dewan Gajah, berpusat Sumatera Utara dengan pemimpinnya Kolonel Maludin Simbolon. 3. Dewan Garuda, berlokasi di Sumatera dan dipimpin oleh Letkol Berlian. 4. Dewan Maguni, satu-satunya dewan yang berlokasi di Sulawesi, berada di Manado, Sulawesi Utara dengan Kolonel Vence Sumual sebagai pemimpinnya. Pada 12 Februari 1958, Ahmad Hussein Dewan Bintang memproklamasikan pendirian PRRI dengan dukungan 2 dewan perjuangan lainnya. Syafruddin Prawinegara menjadi Perdana Menteri PRRI di Sulawesi Permesta. Di Sulawesi, Permesta telah berdiri sebelumnya, yaitu tanggal 2 Maret 1957. Permesta menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud melawan pemerintah RI, melainkan hanya menginginkan pemerataan kesejahteraan wilayah timur. Vence Sumual, salah satu tokoh sentral Permesta, menegaskan bahwa tidak ada kata-kata yang merujuk pada upaya memerdekakan diri. Permesta bukan pemberontakan melainkan suatu deklarasi politik, tanjas Vence Sumual dikutip dari Tempo April 2009. Meskipun pembentukan Permesta beriringan dengan PRRI di Sumatera Barat, namun Vence Sumual menyangkal keterkaitan antara keduanya. Tidak ada hubungan apa-apa. Kalau PRRI memang pemberontakan, tapi Permesta hanyalah suatu program untuk pembangunan Indonesia Timur, elaknya. Akhir dari PRRI dan Permesta. Pemerintah pusat menganggap aksi PRRI atau Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Menurut Phil Manuel Sulu, melalui buku Permesta dalam Romantika Kemenlut dan Misteri 2011, gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI. Dalam waktu cepat, di Sulawesi, Permesta juga mulai kewalahan meskipun dikabarkan sempat mendapat bantuan dari beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Gerakan PRRI Permesta mulai diredam pada Agustus 1958 tahun 1961. Presiden Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI atau Permesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti. Tokoh-tokoh peristiwa. Tokoh Permesta yaitu ada Vence Sumual, John William Garungan, Alex Kawilarang, Saleh Lahade, Andi Abdul Muiz, Lukas J. Palar, Samuel Karundeng, Daniel Julius Somba, dan Jup Waro. Tokoh PRRI adalah Syafruddin Prawinegara, Asad Ditimudo, Dahlan Jambek,
Maludin Simbolon, Ahmad Hussein Barilan, Sumitro Djoko Handikusumo, Muhammad Syafei, Saladin Sarumpet, Mut Charlintang, Abdul Ghani Usman, dan Dahlan Jambek. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan dari saya atau yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.